Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita bertemu lagi di channelnya Ibnu Syifa, dan kita mau ke arah Bantar Panjang dari Ciledug. Nah, kita jalurnya ke jalur Bantarsari, terus yang arah ke Randegan itu ya. Iya. Oke, terus kita ikuti aja. Nanti kita kasih tahu apa yang ada di perjalanan teman-teman. Nah, ini tuh lagi ada perbaikan jalan di pinggir-pinggir itu, di daerah Bantarsari yang dekat dengan rumah makan Muntilan itu. Udah beberapa hari, Lumayan lah, udah mau udah bau bagusnya. bukan perbaikan jalan sini tuh Pelebaran. berarti Nah, kita pelebaran mulai jalan. lewat Mamakan Muntilan. Sebenarnya sih jalan sini menurut saya lebih cepat karena memang jalannya ya bisa dikatakan mulus lah, walaupun mungkin masih ada lubang-lubang atau jalan-jalan yang rusak gitu, daripada mungkin dari Video yang pertama ya. dari arah yang ke Tonjong itu tuh. Kalau Tonjongnya sih udah bagus, cuman di singkup ke Cibendungnya jelek banget, Rusak banget. Belum ada perbaikan. Jadi kita tuh kemarin udah bikin video. Ini memasuki ini jembatan Bantarsari teman-teman. Ini kita perbatasan Jawa Barat ke Jawa Tengah. Cisanggarung ini tuh ya. Ya, itu Cisanggarung. Sungai Cisanggarung yang kemarin sempat waktu 3 tahun yang 4 tahun yang lalu ya. Yang pernah banjir ya. Yang pernah banjir itu sampai berapa kecamatan. Tapi alhamdulillah kita udah pulih kembali. Sudah berjalan seperti biasa. Iya. Mungkin orang-orangnya juga udah lupa mungkin. Udah lupa ya. Tapi kayaknya enggak lah. Kejadian musibah kayak gitu kayaknya enggak. Iya, tapi udah mulai bertahap membaik. Di sini juga waktu itu udah masuk ke banjir. Nah, sebenarnya kita tuh bisa jalan ke sini ke arah Karangsambung tuh. Cuman mungkin jalan yang ke arah Jatisawitnya tuh masih rusak tuh. Belokan sini nih. Nah, ini belokan sini nih kanan tuh. Bisa ke situ bisa. Cuman jadi nanti takutnya bukan jalan aspal semua sih teman-teman, jadi takut bingung juga ngasih taunya. Kalau ini mah kan makanya perempatan aja ya Pak. Iya, yang ada pos polisinya itu. Arah ke Randegan aja biar lebih gampang juga di itunya, jalurnya emang jalur aspal. Kita udah mulai masih Bumi Putra ya ini mah. Di sini tuh udah ramai ya. Di sini tuh udah bagus. Cuman kemarin tuh waktu banjir sini, sampai banjir sini juga. Nyampe ke sini. Nah, ini tuh kita ngelewati puskesmas yang ada di Bantarsari. Sekolahan juga. Ini bentar lagi kita ada perempatan berarti kita belok ke kanan ya. Belok kanan. Nah, ini pos polisinya di sini teman-teman. Nih, kita belok kanan. Kalau belok kiri kita nanti ke Losari larinya. Kayaknya cepet kesini ya daripada ke Singkup tuh. Ya, jadi ada dua alternatif, tinggal mau sana yang mau jalannya gerijul ya. Tapi emang pemandangannya bagus ke sana. Daerah Singkup gitu. Soalnya masih belum ada rumah ya itu Maya. Rumahnya sih jarang. Iya. Nanti kita ngelewatin beberapa desa. Pintu kereta ya. Dijaga sama anak-anak. Pintu kereta yang tidak berpintu. Jalan kereta yang tidak berpintu teman-teman. Tapi ada pintunya pakai pintu bambu.
tapi termasuknya ya membantu orang juga yang lewat sih, barangkali ada kereta juga ya. Kita ngelewatin jalan kereta tapi Ya nggak ada sisihkanlah 1.000 atau 2.000. Ya maksudnya mereka juga membantu juga lah, daripada nggak ada yang jaga kan, ada kereta lewat kan nggak tahu. iya. Terus sering kejadian juga kan. Iya, tapi itu mending ya dikasih pintu ya, biasanya enggak. Dari Cuma bambu dijaga juga. doang. Iya. Nah ini di sini jalannya lumayan berlubang teman-teman. Ada lubang-lubang juga di sini, tapi nggak Nggak separah. banyak banget sih. Nggak separah di Singkup. Ya buat pemotor masuk gitu mah ya enteng Lumayan. lah, nggak terlalu berat. Tapi kalau misalnya memang suka naik motor, jalan rusak kayak apa juga dilalui aja sih. Jadi yang belum tahu jalur yang lewat Cibendung, kita kasih tahu nih dari sini aja. Berarti jalurnya jalur Ciledug, Bantarsari, Belok kanan ke Randegan. Negla, Randegan ini tuh ya berarti. Terus Duku Jeruk terus masuk ke daerah Cibendung. Cibendung nanti kita melewati kebun jati yang di Lebih asem. Nah, nanti kita langsung Jalur pintas pakainya ke situ aja. Terus masuk. Lumayan ada gerinjulan lagi. Kerasa ngagerdeg. Jembatan perbatasan teman-teman. Greded lagi, tapi enak teman-teman. Enaknya jalan-jalan kalau sore teman-teman. Jadi cuacanya nggak panas banget. Nah ini kita tuh berangkat dari rumah sehabis asar teman-teman. Tapi kalau bisa, kalau main ke Bantar Panjang itu pakai kacamata teman-teman, silo banget. Kacamata hitam ya Pak. Terus banyak pasir juga ya. Banyak pasir. Maksudnya ya nggak ke Bantar Panjang aja sih, kemana-mana juga kalau bisa sih pakai kacamata, soalnya kan banyak debu, banyak pasir yang kadang-kadang dump truck tuh yang bawa pasir itu kan berterbangan ya. Tapi kalau ke Bantar Panjang kayak silau banget tuh cahayanya. masa? Iya, kalau nggak pakai kacamata kayaknya silau banget, soalnya mataharinya kan pohon-pohonnya tapi banyak. nggak panas-panas amat kan? Nggak panas, cuman silau. Kalau panas sih nggak, hawanya sejuk, cuman silaunya itu. Soalnya terus kita sore tanamannya juga pendek. kan ya? Banyaknya kan kayu putih. Iya, pohon jatinya masih kecil-kecil, belum besar. Emang itu baru penebangan berarti ya. Perbaikan jalan juga sih ya di jalur situ. Kita masih belum masukin itu ya, Randegan ya? Belum. Kita masih di jalan. Masih di jalur Negla berarti ini tuh. Di sini ya emang persawahan, perkebunan ya masuknya. Kalau ini mah tak ada hujan sih soalnya. Ini juga lumayan. Jalannya masih retak-retak. Tanahnya tanah hidup teman-teman. Padahal ini sering ada perbaikan, cuman ya kayak gitu lagi. Tuh. Dicor ini tuh sebenarnya, padahal cuman mungkin nggak tahu ya. Cor kok kayak gini ya. Dari tanahnya apa dari pohon-pohon di samping-sampingnya itu tuh ya? Pohon-pohonnya sih malah justru membantu buat tanah jangan bergerak mungkin. Memang tanahnya juga ya itu mah ya. Tanah, kontur tanahnya. Harusnya mungkin kalau kontur tanahnya kayak gini, cor-corannya harus lebih bagus lagi mungkin ya. Kalau kayak gitu tuh apa? Seharusnya. Apa ngaruh enggak? Ya emang pengaruh lah. Iya kan, cor-corannya bagus mungkin lebih bagus bobot juga ya, lebih kokoh. Nah, kita udah masuk ke jalur itu Negla, itu tengah lewatin daerah gang Negla. Ini tuh jalur, nah itu gang ke Negla itu ke situ. Kalau belok kiri kita tuh ke Negla teman-teman itu. Kita lurus terus aja.
terhampar tanam-tanaman. Banyaknya pohon itu kacang hijau teman-teman kalau di sini. Yang satunya pohon tebu kanan kiri. Iya, kalau di kita mesti tebu lah, banyak tebu, soalnya kan ada hujan sih. Soalnya masih banyak pabrik gula, masih ada sih yang masih berjalan. Masih itu yang di Babakan, yang di Karangsembung Sudah kan tutup udah ya? tutup, yang di Sindang udah tutup. Yang ada yang di Babakan aja. Tanggungan malah nggak ada ya tersana. Iya, udah tutup semua. Udah. Jalan. Ini si ibu tuh yang di depan kayak yang masih belajar naik motor. Tapi nggak pakai sen. Ini naik sepeda pelan pisan tuh, kayak yang keder tuh. Emang Nah, dia kan nggak, harusnya kan masuk dia tuh. emang kalau ibu Nah, dia itu tuh. kayak gitu. Di sini ada lubang keder. Bu, ibu. Biasa kalau ibu-ibu tuh kayak gitu. Ya nggak semua ibu-ibu kayak gitu, soalnya saya juga ibu-ibu. Nah, ini kita memasuki kawasan Randegan, teman-teman. Desa Randegan masuk. Nah, Randegan ada lumayan. Apa ada ini Mayag? jalan. Masih Mayag tadi tuh. Oh, Mayag dah. Oh, kayaknya Mayag tuh. Mayag ya. Oh iya. Mayag iya, ini Mayag. Desa Randegan, nanti sebentar lagi. Deket padahal ya. Mm-mm. Tengah desa gitu. Tuh masih baso-baso nanti sebentar lagi. Kalau Randegan itu terkenalnya baso-basonya teman-teman. Nah, ini masuknya Randegannya udah masuk. Nah, ini Iya. perbatasannya. Bermasuk ke Desa Randegan. Ini tukang bakso di sini nih, tuh. Tapi Berjejer. kalau kata bapak biasa aja sih baksonya. Nggak terlalu wah juga. Tapi banyak yang jualan tuh, banyak. Bisa Pak, samping-samping juga punya jualan, sama aja. Bakso sama aja. Mungkin Itu saudara-saudara. memang termasuknya di Cirebon tukang bakso banyak banget, Iya, luar biasa. banyak yang ke Solo malah tuh yang Solo. Orang Solo yang merantau ke Cirebon malahan banyaknya. Nah, ini di sini tuh jalannya enak, teman, halus. Ya udah bagus lah kalau di sini. Emang berarti di sini emang tanahnya nggak kontur tanahnya bagus ya, nggak bergerak-gerak Udah gitu. padat ya kayaknya. Enak ini di sini nih. Yang ngarah ke woi. Tapi pas di Duku Jeruknya ada yang rusak juga ya, masih ada yang rusak. Ada sih yang sebagian kecil. Ini kesana juga bisa, ke jalan sana tuh motong. Muter kan, jadi lebih muter. Lebih jauh atau lebih dekat? Nggak tahu. Sama aja kayaknya ya. Kalau itu Ini mah mau jalan ke kurang jalur. enak ke sini sih jalannya. Halus ke sini maksudnya, kalau di sana sih masih kasar jalannya tuh. Waktu ada perbaikan mungkin dibeloknya waktu itu deh ya. Kita udah memasuki Desa Duku Jeruk ya ini. Ya Pak, masuk Duku Jeruk. Iya, udah masuk Duku Jeruk ini. Itu ada yang ngomong Batak. Lumayan masih segar teman-teman di daerah-daerah di pedesaan seperti ini. Masih banyak pohon-pohonnya, masih banyak peternak-peternak di sini tuh. Kita tuh sama Ibnu, nah itu di belakang teman-teman. Ibnu sama Teteh Teteh. sama Si Sultan Sultan juga ada. ikut berlima kita. Kita pakai 2 motor. Oh, itu dia. Ketinggalan jauh. Di belakang ngebut Teteh. Ini ada pohon jati juga di sini.
Ini dulu waktu zaman Soeharto ditebangin semua itu. Yang Waktu zaman Soeharto zaman 97 tuh. yang Jati Itu jati-jatinya sempat dijarah sama masyarakat sini. Dulu udah lama. Waktu penjarahan semua itu mah ya, waktu zaman reformasi. Zaman reformasi gitu. Ini kayaknya mau ada pertandingan bola teman-teman di sini. Udah banyak bendera-benderanya. Ya kan ada lapangan. Iya, nanti kita cari tahu deh. Kali ada pertandingan, mungkin kita bisa ngeliput. Nah ini Duku Jeruk tuh masuk Duku Jeruk. Kalau kalian yang belum main ke sini juga kita wakilin aja, kita lihat YouTube aja dulu. Barangkali orang-orang pada sibuk. Iya. Jadi nanti kalian kalau punya waktu baru main langsung ke Jalan Bantar Panjang. Kalau Jalan Bantar Panjang tuh aslinya nggak ada objek wisata, cuman jalannya aja bagus. Alternatif buat jalur ke Cibingbin. Jalan Bantar Panjangnya yang jadi objek wisata. Iya, maksudnya jalurnya emang lumayan indah teman-teman, bolak-baliknya. Buat apa? Yang suka jalan-jalan pakai motor mah kayaknya enak, trek. Iya, jadi masuknya naik turunnya nggak terlalu apa namanya? Jagung. Kita maksudnya masuk tuh nggak ada bayar tarif atau apa, nggak ada teman-teman, cuman jalan aja. Mungkin nanti suatu saat kayaknya bisa dijadikan wisata sama daerah penduduk situ. Iya, mungkin kayaknya, soalnya kan tempatnya masih enak lah buat pemandangan sih. Terus jalannya juga naik turunnya nggak terlalu ekstrim gitu, nggak kayak Salem ya. Kalau ini mah enak lah, naik turunnya nggak terlalu. Jadi kalau yang pengen goes atau pengen naik motor atau belajar motor juga bisa ke situ, karena kendaraan umumnya juga belum ada, masih enak untuk jalan-jalan. Itu tuh sebenarnya sih mungkin jalan pintas aja ya, pemerintah bikin jalan itu tuh. Iya, emang sengaja dibikin sama pemerintah biar ekonominya cepet gitu, apa jalur ekonominya cepet antara Kuningan sama ini ya, berarti Jawa Tengah. Iya, masuk Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus iya di antara penduduk kecamatan situ sama Cibendung atau sama dia di antara Cikaka terus Banjarharjo, jadi deket kan. Ya mungkin aslinya sih dari dulu juga udah ada jalan itu, cuman belum diaspal aja. Bukan muter. Kalau misalnya Cibingbin ke Banjarharjo kan muter, dia harus Sindang Heula, Bandung Sari dulu kan. Iya. Ke Bandung Sari, ke Sindang Heula. Terus kita mau masuk ke itu, ke Cibendung. Iya, kita cari jalan alternatifnya aja teman-teman. Nah ini nanti kita arahnya ke Cibendung, Bendungan Cibendung. Nah nanti masuk ke objek wisata yang baru tapi Dewi Asem namanya ya. Jati. Kebon Jati itu tapi udah terbengkalai. Belum sih, masih ada yang main, cuman belum, nggak keseramai yang pertama. Waktu pertama banyak yang main juga, gara-gara pandemi jadi ya. Iya, jadi kotor semua, nggak keurus. Jadi nggak ada yang boleh main gitu, ya udah orang-orang di rumah aja menikmati. Iya, kita juga ini baru bisa keluar gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan jadi. Kembali lagi tadi obrolan tadi itu, kalau seandainya jalur yang ke Lewiding di Bantar Panjang mungkin ada tadinya sebelum diaspal juga. Ada, cuman ya jalurnya masih tanah kan ya. Jalur setapak gitu, motor ya kayak mungkin motor trail yang masuk gitu ya. Kayak gitu. Berarti di jalan tanah gitu, jalan batu-batu tanah gitulah. Mungkin tuh karena tadinya itu dipikir lebih dekat ya, pemerintah bagus lah langsung dibikin aspal. Udah dari dulu itu proyeknya. Udah dari dulu itu tuh sebenarnya. Tiba-tiba pas pemerintahan Bapak Jokowi ya yang melaksanakan.
itu tugas-tugas Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya tetap aja presidennya Jokowi. Wah, kita malah mikirin pemerintah teman-teman. Kita lagi mau Kita main, jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja deh. Itu mah Pemandangannya bagus. urusannya yang di atas. Tuh kita ya di sini memang masih sepi teman-teman. Tuh yang sampingnya kebun jati, ada kebun jati. Buat yang suka jalan-jalan, malah justru mungkin cari-cari jalan yang kayak gini ya, yang sepi, yang pemandangannya kira-kira enak, terus udaranya sejuk gitu kan. Ya jalan-jalan kurang bagus sedikit mah ya apalah. Terus posisinya kan iya kan nggak terlalu panjang juga ini aslinya saya cari jalan alternatif biar cepet nyampe ke jembatan perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat itu teman-teman, yang pas mau masuk ke jalan Bantar Panjang itu. Berarti itu mah jalur sungainya bukan Cisanggarung teman-teman, itu mah Cijangkelok ya. Nah nanti kita ngelewati jembatan Cijangkelok itu nanti tuh. Kalau Cigede Ya itu arahnya ada sih arah sungai ke Cisanggarung dia tuh nantinya. Nah nanti ketemunya di desa pelabuhan itu gitu. Makanya kalau misalnya air dari Cibingbin atau ya itu arah jembatan itu Cijangkelok itu ketemu sama Cisanggarung, ya makanya airnya bisa naik. Lumayan jalannya resep teman-teman. Masih ini mah jalur sepi teman-teman. Jadi masuknya kalau tadi lurus juga bisa, kita masuknya ke jalur bisa, yang iya mau nanti ke apa ke Cibendung ya, daerah desa Cibendung. Cibendung, apa namanya ya, desa Cibendung. Kalau ini kan pinggirnya desa Cibendung nih, Mau ke jadi lewat sungai Cibendungnya, pinggir sungai Cibendungnya gitu tuh adanya. Mau masuk ke bendungan Cibendung. Segini mah nggak terlalu rusak amat lah. Enggak lah segini mah enak, masih bisa ya nggak berdarah banget. Kebanyakan kalau mau ke Bantar Panjang bikin status ya berperih-perih cina. Berjalan soalnya kan jalannya dari Singkup ke perbatasan Cibendung kan lumayan rusak semua itu. Iya. Tapi dulu waktu kita ke situ sebelum ada jalan Bantar Panjang pernah bagus jalan itu tuh. Beneran pernah bagus. Iya, pernah bagus. Nggak tahu kenapa sering dilalui sama mungkin dump truck masuk ya situ rusak lagi. Kemarin kan masih waktu mau bikin jalan baru mungkin dump truck masuk situ. Apa ada pertambangan pasir di situ tuh? Kayaknya ada pertambangan pasir ya. Iya. Jalurnya lumayan menghimpit. Bentar paling berapa ratus. Itu udah masuk ke rumah daerah penduduk teman-teman, udah masuk berarti dikit lagi. Itu tuh desa Cibendungnya. Ya di samping-samping masih banyak pohon jati, pohon-pohon tuh. Itu pintu airnya. Pintu air. Kemarin mah nggak ada airnya, itu kosong. Kemarin ada kemarau agak panjang kemarin ya. Kemarin mah bisa ada hujan jadi bisa ada air. Di kebun jati. Ini udah kawasan penduduk sini. Kita belok sana juga bisa tuh, belok kiri. Tapi kita mau ngambil jalan alternatif aja terus. Nah, nanti kita ngelewatin objek wisata yang dibangun sama masyarakat sini, kayak wisata kebun jati gitu teman-teman. Kayak yang di Ciledug ikut-ikutan aslinya dia tuh.
ikut-ikutan yang di Ciledug waktu itu, Ciledug booming tuh. Cilwet. Iya, Ciledug. Cilwet juga masih ada teman-teman. Masih ada tapi sepi udah sekarang. Kurang tahu nanti karena ini karena mungkin sepi itu karena pandemi juga teman-teman, berpengaruh banget ke objek wisata. Emang lagi boomingnya, terus ada corona juga, jadi ya lumayan ada peringatan dari pemerintah nggak boleh buka dulu. Nah ini Cibendungnya. Tuh bendungannya kayak gini teman-teman. Bendungannya namanya bendungan di daerah Cibendung teman-teman. Bendungan Cibendung tuh airnya namanya dari Sungai Cijedil. Kita melipiran tanya berarti cai. Iya dari tadi kan berarti di pinggir sungai. Iya, harusnya kita masuk teman-teman bayar. Nah kalau masuk tuh ke situ, nah ini objek wisatanya Kebon Jati tuh udah kotor, banyak daun-daun bersih, udah belum nggak keurus tuh, ada gajah. Nah, itu dia ada patung gajahnya juga. Nanti mungkin kalau liburan lagi ya, lumayan sih pemandangannya sih bagus buat foto-foto sih ya, buat bikin vlog atau bikin konten apa gitu. Bagus sih, bagus. Cuman mungkin ya gara-gara pandemi lagi, balik laginya ke pandemi. Nah ini sampai ada apa sih itu, mau dibikin warung apa tadinya. Iya kayaknya nanti juga buka lagi Pak. Iya mungkin nanti kalau misalnya udah bebas dari virus, apa namanya, udah stabil ekonominya. Ini kan agak lumayan juga buat ngemulihin ekonomi masyarakat tuh. Pengaruhnya kan lumayan besar itu. Waktu ada corona itu udah lama juga, tapi kan ya asli beneran itu banyak yang meninggal itu beneran. Nggak tahu ya apakah itu emang semuanya dari Allah lah, semuanya dari Allah ya. Maksudnya yang divaksinnya mati, yang divaksin juga mati, artinya tetap mati. Mungkin ya kalau misalnya divaksin ya divaksin lah, nggak apa-apa. Kalau enggak buat orang-orang yang punya riwayat sakit atau apa gitu ya. Ini kita udah masuk perbatasan. Nah ini perbatasannya teman-teman, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah nih, Tugunya nih. Tugunya. Kita berhenti dulu soalnya ada mobil molen. Emang namanya mobil molen itu tuh? Iya. Kalau di sini molen tuh makanan teman-teman. Ya itu kan yang itu ngirim apa namanya? Ngirim pasirnya itu adukan. Iya Pak. Buat yang di pinggir-pinggir jalan kayaknya itu. Kita belok kanan teman-teman. Ini jembatannya. Nah ini jembatan perbatasan ini nih. Sungainya lagi, airnya lagi. Apa karena ditutup juga? Enggak, emang lagi kemarau juga. Kan di Cibingbinya waktu kemarin waktu kita kesana kan juga lagi kan. Yang di Bendungan Kuningannya juga kan nggak ada airnya. Itu kan kenapa Cibingbin terus-terusan banjir kan karena nggak ada bendungannya waktu itu. Bendungannya kan baru bikin waktu kemarin diresmikan. Kayaknya insya Allah nanti kalau bendungannya udah sekarang udah selesai. Kalau misalnya hujan besar juga ya mungkin ya Allah ya, kita nggak tahu juga rencananya seperti itu. Makan bendungan juga ikhtiarnya manusia kan supaya jangan kebanjiran. Ini kita memasuki daerah. Nah ini udah masuk ke jalan arah Bantar Panjangnya ini teman-teman. Lumayan enak lah buat trek motor-motoran sih. Terus gitu lurus bagus. Jalannya tuh bagus. Nah itu molen tuh tadi tuh buat pinggir-pinggir ini nih. Iya. Gitu. Kan kalau ini mah aspal tengahnya. Kita berhenti dulu teman-teman. Soalnya di sini ada pembuatan jembatan baru.
kita agak ngantri jadinya teman-teman. Lumayan jalur, semoga aja awet, nggak Iya, mudah-mudahan. ya, Awet, mudah-mudahan ini jalannya pemborongnya bener-bener ngasih aspal yang bagus. Mudah-mudahan. ini berarti baru-baru ya, Baru dibuatnya. wah, ini mobil Andin ikatan cinta. Halo Odong-odong bu, ada. halo bu. Parah dia. Kita masuk belok dulu ya teman-teman. Sindrom kamera tuh tadi. Sindrom kamera. Sekarang orang-orang pada sindrom kamera. Karena di atas ada perbaikan jembatan, jadi kita jalurnya ke bawah teman-teman. Kita melewati sungai yang kering. Berarti sungainya gede ya. Ini jalannya aja kan panjang berarti. Iya. Halo teh. Ini jembatan itu harusnya sungai kan, Iya makanya. Berarti sungainya gede ini. kalau lagi banjir mungkin ya Pak, Kayaknya. bisa jadi ini tuh sering kebanjiran tuh Kayaknya karena kalau air lewat kita walah. Ya, Pak. Kegawat deh. mungkin karena sering kebanjiran itu karena pinggir-pinggirnya sungainya Iya. emang cuman kayak gitu aja ya, nggak ada jalur-jalurnya tuh. Ini Ngelewatin pun pohon gede gitu. banget ya. Berani nggak Pak di situ Buat Pak? suluk, Ayo apa? buat tapakur, Tapak. buat semedi. Ya kita teruskan jalan teman-teman. Kita masuk jalan yang Ini samping-sampingnya lagi. tuh itu teman-teman apa banyaknya sih kebun kayu putih, iya. kanan kirinya kayu putih. Ini berarti kayu putih dari semenjak tonjong, semenjak Di Singkup. singkup ya. Iya itu Singkup. Berarti sana Udah perkebunan kayu putih semua kayu itu putih, berarti. iya. Sama kalau di Tonjongnya sih ada apa pohon pepaya ya. Ada pohon pepaya juga. Pohon pepaya, pohon jati, tapi pohon jatinya lagi kayaknya dipanen, udah dipanen semua ya. Udah nggak ada. Iya agak panas ya, ini silau tuh agak silau. Kalau cuacanya sih enak, ada. Jalannya enak coy. Tapi ya jangan ngebut-ngebut amat lah. Kita kan niatnya juga jalan-jalan ya. Jalan-jalan santai aja. Menikmati. Menikmati karunia Allah. Iya. Ini kebesaran Tuhan kan. Mana ada manusia bisa bikin tanah? Nggak ada. Ulah dari tanah atau tangkalanin hes. Ya nu bisa tuh bisa. Tiba. Panti benih, nah itu tiba benih. Anu nukulkeun nu anu ngaluhurkeun daunna, nukulkeun buah-buahan, teu bisa manusia mengangsu. Anu bisa syukur jeung menikmati. Indahnya sekali itu ya. Luar biasa. Kebun kayu putih lagi teman-teman di sini juga. Kayaknya kalau camping boleh nggak ya di sini? Iya. Kita camping harus bawa lampu kayaknya ya, karena dia nggak Iya ada lah, nggak penerangan. ada penerangan. Tapi rada serem juga teman-teman. Masih ada binatang buas ya kayaknya. Saya tuh waktu itu tuh pernah ada jejak babi gitu. Kayaknya ada, masih ada ya. Adalah bahwa ini kan luas, itu Hutan ya, kebun-kebunnya hutan. masih bukan kebun, ini mah hutan, berarti itu di depan bukit. Iya. Terus ini kan Kalau lah apa lahan minyak kayu putih juga ini luas banget. Enggak terus kalau malam gelap mungkin ya, nggak ada Iya. manusia, jadi binatang-binatang buas kalau masih ada.
Ya kayak babi-babi mah mungkin ada, babi hutan gitu ada. Kalau binatang buas mah nggak tahu. Indah sekali teman-teman. Nah itu bukit kan itu masih banyak pohon-pohon besar-besar itu. Itu tuh kalau lurus tuh nantinya keluarnya ke Si Cibinong. teteh tuh di belakang jauh amat ya. Iya kayaknya kita berhenti dulu kayaknya Pak. Berhenti dulu aja nunggu si teteh. Mana sih si Ibnu? Kita berhenti dulu teman-teman nunggu tetehnya di belakang. Masih jauh kayaknya. Soalnya bawa Sultan nggak mau ngebut anaknya. Duh masih jauh banget jauh kan. berarti. Padahal kita juga tadi nggak ngebut juga. Ada. Kebalap jadinya. Kita udah mendekati tempat peristirahatan nih teman-teman. Tengah-tengah tuh ada tempat Nah itu yang pohonnya besar-besar tuh kita bisa masuk ke situ. Terus posisinya masih gratis sekarang. Nah nggak tahu suatu saat nanti dibikin wisata sama orang-orang sini mungkin bayar, parkir juga mungkin bayar. Mumpung gratis, jadi kalian kesini aja, nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalaupun berbayar juga paling nggak nyampe 10.000 lah, 5.000 atau apa ya, wajar buat perawatannya. Iya. Nggak ada masalah. Terus kita beli di situ ada bakso, ada Ya tukang bakso juga wajar lah kasih harga 10.000 satu mangkok, baksonya gede. Terus esnya ya harga wajar juga, nggak terlalu mahal. Kan biasanya kalau daerah-daerah wisata gitu kan suka dimahal-mahalin. Nah ini teman-teman lihat, wah kita berhenti di sini aja dulu. Kalau enak kayaknya kalau bawa makanan sendiri ya, makan di Kayaknya sini ya enaknya lebih enak kayaknya. Di pinggir-pinggir jalan tuh kita makan tuh. Kayak bawa rantang gitu sama nasi sama aduh. Oke, kita berhenti di sini aja deh. Kita udah di jalur Bantar Panjang. Jadi kita nggak mungkin terus, soalnya terus kemarin kita kan udah kasih Ada videonya. Itu tembusannya berarti ke Cibingbin ya. Cibingbin teman-teman, apa Duku Badak, Cibingbin, Cisaat itu tuh ya berarti nanti tuh. Lewatin desa Cisaat juga. Jadi kalau kalian mau kesini yang jelas pasti keluar ke Cibingbin, gitu aja. Tapi udah di Cibingbin bisa ke Cibut. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Ibnu Sifa. Kita berpisah sampai di sini aja. Nah, aku sana ke Cibingbin, kalian udah tahu mungkin. Ya udah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye.